Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Liliana Mulyastuti MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Dr. Edi Puryanto MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Nur Syahudin SPD MHum, selaku Dosen Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati, Dewan Juri Pidato Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Yang kami hormati, Saudari Jihan Fanya Azahra, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Yang kami hormati, Saudari Hanifah Azizah, selaku Ketua Pelaksana Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Dan yang kami banggakan, para peserta kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya ucapkan, selamat datang dalam acara Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Sebelum saya memandu acara ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmani Masudiantika yang akan memandu rangkaian acara Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024 pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan para tamu undangan serta para peserta untuk menghadiri acara Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024 ini. Pada acara kali ini akan dilaksanakan agenda perlombaan, yaitu mata lomba pidato dengan tema Sumpah Pemuda dari Sejarah sampai Aksi Generasi Z di Era Digital. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars UNJ dan Mars FBS. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, perlombaan pidato. Dan terakhir, penutup. Kini, mari kita memasuki rangkaian acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars UNJ, dan Mars FBS. Para hadirin disilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Agenda selanjutnya adalah sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024, Saudari Hanifah Azizah. Kepada Saudari Hanifah Azizah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Liliana Mulyastuti MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati, Bapak Dr. Edi Puryanto MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Yang saya hormati Bapak Nur Sekhudin SPD MHum selaku dosen pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Dewan Juri Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Dan yang saya hormati Saudari Jian Fanya selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Serta yang saya banggakan, peserta kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, acara kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024 dapat dilaksanakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu program kerja dari Departemen Minat dan Bakat Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui acara ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa solidaritas, sikap sportivitas, dan cinta terhadap bahasa dan sastra Indonesia dalam jiwa para mahasiswa. Lalu, tujuan diselenggarakan acara ini untuk menjalin interaksi dan silaturahmi antar mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu, antar prodi sefakultas Bahasa dan Seni, antar mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan mahasiswa dari universitas lain, pelajar, dan lainnya. Selain itu, untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kepada program studi lain atau universitas lain. Dan yang paling penting, untuk mewadahi minat dan mengembangkan bakat mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Misalnya, melewati perlombaan yang akan terlaksana pada hari ini. Terakhir, sebagai penutup, saya berharap acara kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai urgensinya sebagai dorongan semangat untuk menumbuhkan rasa solidaritas, sikap sportivitas, dan cinta terhadap bahasa dan sastra Indonesia sebagai bentuk untuk meningkatkan kontribusi dan kerjanya dalam program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Puara. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024, Saudari Hanifah Azizah, yang telah memberikan sambutannya. Agenda selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Saudari Jihan Fanya Azahra selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Kepada Saudari Jihan Fanya Azahra, kami silakan. Terima kasih kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024, Saudari Jihan Fanya Azahra yang telah memberikan sambutannya. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari dosen pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Nur Sekhudin SPD MHum. Kepada Bapak Nur Sekhudin SPD MHum, kami silakan. Terima kasih kepada dosen pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Nur Sekhudin SPD MHum atas sambutannya. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Edi Puryanto MPD. Kepada Bapak Dr. Edi Puryanto MPD, kami silakan. Terima kasih kepada Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Edi Puryanto MPD yang telah memberikan sambutannya.
Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Profesor Dr. Liliana Mulyasuti MPD, sekaligus sebagai simbolis pembukaan acara resmi Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Kepada Ibu Profesor Dr. Liliana Mulyasuti MPD, kami silakan. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Profesor Dr. Liliana Mulyasuti MPD, yang telah memberikan sambutan dan membuka acara Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024 ini. Dengan demikian, Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024 resmi dibuka. Semangat pagi para teman-teman peserta Kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kebastrasia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti acara hari ini. Seperti yang telah disebutkan tadi, pada acara kali ini akan dilaksanakan agenda perlombaan yaitu mata lomba dengan tema Sumpah Pemuda dari Sejarah sampai Aksi Generasi Z di Era Digital. Sebelum penampilan dari para peserta, izinkan saya memperkenalkan para juri yang akan menilai lomba pidato ini. Dewan juri yang pertama yaitu Ibu Dr. Aulia Novi Nuranisa, MSI. Dewan juri yang kedua yaitu Bapak Asyal Akbar, MPD. Dan dewan juri yang ketiga yaitu Ibu Ismi Dwi Ramadini, MPD. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi juri dalam acara ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan peserta pertama. Saya persilakan Syadah Farunisa yang merupakan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Syadah Farunisa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, para juri kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang meriah ini. Sebelum itu, izinkan saya memberikan pantun sebagai pembuka. Naik busway ke Senen Sentral, berhentinya di halte Bekasi. Sumpah Pemuda di era digital, saatnya Gen Z beraksi. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul untuk mengenang satu peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, sekelompok pemuda dari berbagai daerah di Nusantara bersatu dengan tekad yang kuat untuk menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sumpah ini bukan sekedar janji, tetapi sebuah manifestasi dari semangat yang membara melampaui perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Mereka menyadari bahwa hanya dengan bersatu, kita bisa meraih kemerdekaan. Pemuda pada masa itu memiliki tantangan besar. Mereka hidup dalam kondisi terjajah, di mana hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka dirampas dan juga identitas bangsa dikecilkan. Namun, dengan semangat, keberanian, dan juga solidaritas, mereka berhasil menyalakan api perjuangan yang terus menyala hingga proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Hadirin sekalian, setelah 96 tahun sejak Sumpah Pemuda, apa makna perjuangan bagi kita? Apakah semangat tersebut masih relevan bagi generasi saat ini, terutama bagi generasi Z? Saya yakin jawabannya adalah iya. Semangat itu bahkan semakin relevan di tengah perubahan zaman. Generasi Z hidup dalam dunia yang terhubung secara global, di mana teknologi berkembang pesat dan juga informasi bergerak begitu cepat. Di satu sisi, teknologi juga membuka peluang yang luar biasa.
Generasi Z dapat berinovasi, menyuarakan pendapat, dan juga mengambil tindakan hanya dengan sentuhan jari. Namun, di sisi lain tantangan baru pun muncul, seperti hoaks, polarisasi, dan juga ancaman terhadap identitas nasional di tengah arus globalisasi. Di era ini, semangat Sumpah Pemuda justru menjadi fondasi yang penting bagi generasi Z. Persatuan yang dulu diperjuangkan oleh pemuda pada tahun 1928 harus diwujudkan kembali dalam konteks kekinian. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menjaga persatuan di tengah keberagaman digital. Kita hidup di era media sosial di mana opini dan juga informasi bisa datang dari mana saja. Generasi Z punya peran penting untuk memastikan bahwa ruang-ruang digital tidak terpecah belah oleh hoaks dan juga ujaran kebencian. Justru, di ruang-ruang inilah semangat solidaritas dan kebangsaan harus dikuatkan. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Generasi Z punya kekuatan yang tak dimiliki oleh generasi sebelumnya, yaitu akses ke teknologi yang luar biasa. Dengan teknologi ini, generasi Z bisa membuat perubahan besar melalui kampanye sosial, inovasi teknologi, hingga gerakan-gerakan yang membawa dampak positif bagi bangsa. Inilah bentuk perjuangan modern yang selaras dengan semangat Sumpah Pemuda. Ketiga, memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Globalisasi membuka pintu menuju dunia yang lebih luas, namun jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Generasi Z bisa berperan sebagai duta bangsa dengan mempromosikan kebudayaan, bahasa, dan juga nilai-nilai luhur kita di dunia internasional. Menjadi warga dunia, tapi juga tetap bangga sebagai orang Indonesia. Hadirin yang saya hormati, jika para pemuda 1928 bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah, maka generasi muda hari ini, terutama generasi Z, harus bersatu untuk menghadapi tantangan zaman yang berbeda. Kalian adalah generasi yang akan membawa Indonesia ke masa depan, masa di mana teknologi dan digitalisasi semakin dominan, namun identitas dan semangat kebangsaan harus tetap kita jaga. Mari wujudkan cita-cita Sumpah Pemuda dengan terus bersatu, berinovasi, dan juga berkarya untuk Indonesia yang lebih maju. Semoga semangat ini terus kita wariskan dari generasi ke generasi untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syahadah Farunisa atas pidato yang telah disampaikan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Muhammad Iqbal Lubis yang merupakan mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Indonesia untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Muhammad Iqbal Lubis, kami silakan. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal Lubis atas pidato yang telah disampaikan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Sherina Dinda yang merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Sherina Dinda, disilakan. Terima kasih kepada Sherina Dinda atas pidato yang telah disampaikan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya yaitu Gilang Pangestu yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Gilang Pangestu, disilakan. Terima kasih kepada Gilang Pangestu atas pidato yang telah disampaikan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Rara Restu Aira yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Rara Restu Aira, disilakan.
Terima kasih kepada Rara Restu Aira atas pidato yang telah disampaikan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Tamtama yang merupakan mahasiswa program studi hubungan masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Tamtama, disilakan. Terima kasih kepada Tamtama atas pidato yang telah disampaikan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Syifa Syaukiah Syakbana yang merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Syifa Syaukiah Syakbana, disilakan. Terima kasih kepada Syifa Syaukiah Syakbana atas pidato yang telah disampaikan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Abraham Leon yang merupakan mahasiswa program studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Abraham Leon, disilakan. Terima kasih kepada Abraham Leon yang telah menyampaikan pidatonya. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Kevin Dendi Zaki yang merupakan mahasiswa program studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Kevin Dendi Zaki, disilakan. Terima kasih kepada Kevin Dendi Zaki yang telah menyampaikan pidatonya. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita persilakan peserta berikutnya, yaitu Siti Hasanah yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Trisakti untuk menyampaikan pidatonya. Kepada Siti Hasanah, disilakan. Terima kasih kepada Siti Hasanah atas penyampaian pidatonya. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dilakukan. Hadirin yang berbahagia, penampilan terakhir tadi sekaligus menjadi penutup untuk lomba pidato kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Para peserta telah berhasil mengikuti lomba dengan sangat baik pada hari ini. Semoga hasil yang nantinya akan diterima di acara penutup kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024 dapat memuaskan dan membayar usaha teman-teman peserta sekalian. Terima kasih kepada seluruh para dewan juri kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya pada mata lomba pidato, serta terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam lomba kompetisi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Saya Rahmani Masudiantika selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik lisan maupun tindakan yang mungkin menyinggung perasaan hadirin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.